Sobat Iforte, apa kabar semuanya? Semoga Sobat Iforte dalam kondisi baik ya, dimanapun kalian berada dan tetap diberikan kesehatan di tengah kondisi pandemi saat ini. Sekedar informasi, kami sebelum melakukan seri session pada hari ini sudah melakukan prosedur protokol kesehatan sesuai dengan prosedur yang dianjurkan. Nah, kami juga mengingatkan nih kepada Sobat Iforte untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Jangan kendor ya, pakai masker dengan benar, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Dan berjumpa lagi dengan saya, Anjana Demira, di Selasar Iforte, sesi belajar dan sharing bersama Iforte. Nah, pada kesempatan kali ini seru nih pembahasannya. Kita akan membahas mengenai Digital Transformation, Indonesia's Now and Future. Bersama Pak Mulya Amri, atau yang biasa nih kita akrab sapanya Mas Muli, boleh? Boleh. Selamat datang Mas Muli di Selasar Iforte. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak Anjana. Terima kasih sudah mengundang kami untuk hadir di sini. Yes, Mas Muli ini adalah seorang Urban Development and Public Policy Specialist dan juga member of expert panel dari katadata.co.id, ya Mas ya? Boleh nggak sih Mas diceritain sedikit tentang sepak terjang dari Mas Muli? Ya, terima kasih Mbak Anjana. Jadi saya ini sangat passionate terhadap economic and regional urban development di Indonesia. Dan saya juga tertarik dengan masalah public policy. Nah, khususnya yang tentunya menarik kita lihat sekarang dalam hal perkembangan ekonomi Indonesia dan daerah-daerah di Indonesia adalah ekonomi digital ya yang kita lihat. Jadi selama beberapa tahun kemarin saya selain mempelajari tentang perkembangan perkotaan dan daerah di Indonesia, termasuk di sana juga saya banyak meneliti tentang ekonomi digital di Indonesia tersebut gitu. Saya sempat 10 tahun tinggal di Singapura. Awalnya studi di sana S3, lalu kemudian lanjut jadi TKI di National University of Singapore dan kembali lagi ke Indonesia di tahun 2018. Oh, berarti baru ya, luar biasa sekali loh Mas Muli sepak terjangnya. Terima kasih Mbak Jana. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrolnya ya Mas ya. Iya, oke. Kalau misalnya kita lihat nih ya, sudah lebih dari 1 tahun pandemi ini muncul gitu ya, pertama kali pandemi di Indonesia. Hal ini tentunya mempengaruhi banyak sekali sektor ya Mas, dari mulai sosial, ekonomi, kemudian pendidikan juga hingga teknologi. Dan ini mendorong secara nggak langsung mendorong masyarakat untuk berubah. Mau nggak mau memang kita harus berubah ya kan. Menurut Mas Muli sendiri nih, apa hal yang sangat terasa perubahannya kurang lebih 1 tahun ini? Ya, selama 1 tahun terakhir ini, tadi Mbak Anjana mengatakan konteks kita mengalami pandemi ya, mengalami krisis gitu. Ini sebetulnya dunia ini biasa secara rutin mengalami krisis. Ada orang bilang setiap 10 tahun, setiap 20 tahun begitu. Nah, kita bisa membandingkan pandemi yang sekarang sebagai sebuah krisis dengan krisis yang besar yang kita alami waktu tahun 97-98, yaitu Krismon dulu ya. Nah, seperti kondisi yang dialami kita ketika sedang mengalami krisis, itu adalah ekonomi menurun, pekerjaan pada hilang, orang banyak yang either kehilangan pekerjaannya atau harus mengurangi jumlah jam kerjanya. Nah, waktu tahun 97-98 dulu, bedanya adalah kita tidak dibatasi untuk beraktivitas. Jadi saat banyak orang yang mengalami PHK dan lain-lain, ekonomi turun, itu kemudian banyak yang beralih ke sektor informal. Mereka kemudian buka kafe, makanya kita juga dulu mengenal ada istilah kafe tenda semanggi dan lain-lain ya. Itu kemudian sektor informal menjadi penolong dari masyarakat ketika terjadi kondisi krisis. Nah, di kondisi sekarang justru sektor informal bukannya menjadi penyelamat, tapi menjadi yang harus diselamatkan. Karena apa? Karena sektor informal itu sangat mengandalkan pada tatap muka. Ya, jadi karena kita informal, kita kan belum terbangun trust ya. Untuk membangun trust itu kita harus tatap muka, melihat. Dan seringkali juga sektor informal itu mengandalkan pada aktivitas ekonomi yang tidak direncanakan. Jadi misalnya sedang jalan, lalu ngelihat
ada warung, ada makanan gitu, kemudian jadi lapar gitu kan. Beda dengan sektor formal atau yang banyak hal itu sudah terencana dan tercatat. Nah, di sektor informal ini justru banyak yang mengandalkan pada tatap muka. Belinya itu secara langsung karena mungkin tadinya tidak terencanakan. Nah, di pandemi sekarang kan nggak mungkin ya Mas tatap muka ya kan? Nah, itu dia. Inilah yang membedakan pandemi sekarang. Kita nggak bisa tatap muka. Sementara sektor informal banyak yang harus tatap muka. Dan juga tadinya aktivitas perkantoran. Kan banyak berasumsi kita harus tatap muka ya. Kita harus ada di kantor, kita harus check-in pagi-pagi gitu kan, absen, menunjukkan muka. Nah, sekarang di kondisi sekarang absen ke bos. Nah, iya betul, absen ke bos gitu kan. Nah, di dalam kondisi sekarang kita justru tidak bisa ketemu nih. Sehingga semua orang tuh harus putar otak ya. Bagaimana aktivitas kita bisa tetap jalan tanpa kita harus bertatap muka atau paling tidak mengurangi lah tatap muka. Nah, di sini kalau yang tadi di tahun 97-98 yang menjadi penyelamat adalah sektor informal. Nah, sekarang di tahun 2021 yang menjadi penyelamat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini digitalisasi. Transformasi digital. Transformasi ini seru digital. Nih, Mas. Mencuat transformasi digital. Tapi saya yakin banyak juga di sini Sobat I4T, kita sering ya Mas dengar di media, kita harus berubah nih karena sebentar lagi transformasi digital. Tapi pengetahuan itu tuh nggak sebatas transformasi digital. Gimana sih sebenarnya Mas untuk Sobat 4T yang masih belum tahu gitu sebenarnya transformasi digital itu seperti apa? Pada intinya transformasi digital adalah kondisi di mana kita berubah menjadi lebih digital gitu ya. Dan ini terjadi di semua aspek ya, Mbak Anjana. Dalam artian semua orang semakin mengadopsi teknologi digital. Semua aktivitas juga semakin mengadopsi teknologi digital. Inilah yang kita maksud. Nah, bentuknya seperti apa? Siapa aja sih yang mengalami transformasi digital itu? Ya mulai dari kita, individu-individu, orang-orang di rumah gitu ya, yang tadinya kita belanja itu cenderung lebih banyak di tempat, ke toko, sekarang kita sudah lebih banyak juga belanja online. Itu adalah salah satu bentuk digitalisasi. Kita melakukan transformasi digital. Bekerja, tadinya kita harus ke kantor, kita jarang melakukan rapat secara online dengan bos, dengan teman-teman sekantor. Sekarang hampir semua aktivitas dilakukan meetingnya online. Itu adalah udah bagian dari adopsi dan transformasi digital. Sekolah juga. Nah, pemerintah juga sudah mulai melakukan itu juga, mengadopsi teknologi digital. Karena mau nggak mau semua. Nah, ini sebenarnya ketika kita semakin banyak orang, untuk semakin banyak aktivitasnya itu mengandalkan teknologi digital. Nah, itu adalah transformasi digital tersebut. Secara simpelnya dari yang biasa tatap muka kita jadi berubah menjadi online gitu ya Mas, semuanya serba digitalisasi gitu. Iya, itu salah satu dari bagian transformasi digital yang sebenarnya sangat luas. Betul. Nah, kalau menurut Mas Muli sendiri untuk kondisi fenomena kondisi digital di tanah air sendiri itu sebenarnya sekarang seperti apa dan dampaknya untuk masyarakat sendiri seperti apa ya Mas? Iya, jadi Indonesia ini sebetulnya dalam hal digitalisasi dia kan ketinggalan ya. Selama beberapa puluh tahun terakhir kemarin. Kalau kita lihat teknologi informasi dan komunikasi itu kan berkembang seiring zaman ya. Mula-mulanya dari teknologi pos, telekomunikasi ada telegram, lalu kemudian jadi internet dan lain-lain, telepon itu kan tadinya. Nah, Indonesia ini selama beberapa puluh tahun terakhir itu ketinggalan. Dalam artian apa? Kalau kita lihat berapa banyak sih orang yang punya telepon landline ya, telepon rumah gitu. Itu kan sangat sedikit dibanding negara-negara maju. Lalu kemudian komputer. Sebelum sekarang semua orang pakai handphone dan tablet, itu kan komputer yang gede di kantor kan. Indonesia juga termasuk yang ketinggalan dalam hal pemilikan komputer. Nah, sekarang dengan adanya teknologi digital yang baru, yang berbasis kepada internet, berbasis kepada handphone, itu kita sedang catch up. Kita sedang menyusul, dan kita menyusul dengan sangat cepat. Kenapa Indonesia menyusul dengan sangat cepat? Karena kita sebelumnya ketinggalan. Jadi tentunya yang ketinggalan itu kita harapkan bisa menyusul lebih cepat ya, karena kalau dia menyusulnya tidak lebih cepat, dia yang nggak menyusul namanya, dia akan tetap ketinggalan. Nah, ini yang di belakang ini dia menyusulnya lebih cepat dibandingkan yang sudah lebih maju, dan ini dimungkinkan karena teknologi digital yang baru ini
lebih affordable dibandingkan dengan zaman dulu ketika pertama kali komputer keluar harganya mahal. Sekarang komputer harganya udah lebih murah. Internet ketika pertama kali keluar tahun 90-an, 2000-an awal, kita tuh sering protes kok harga internet di Indonesia mahal banget dibandingkan negara lain. Sekarang harga internet di Indonesia juga sudah kompetitif. Aksesnya udah banyak di mana-mana. Jadi yang tadinya orang itu nggak pernah punya komputer, nggak pernah punya telepon landline, telepon kabel di rumah, sekarang tiba-tiba punya handphone, yang bisa dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana, bawa laptop bisa dibawa kemana-mana dan connected to internet, dan harganya lebih murah. Makanya kita menyusul dengan sangat cepat Indonesia dalam hal digitalisasi. Tapi kan memang Indonesia ini masih tahapnya catch up ya kalau tadi Mas Mul bilang. Dan itu kan memang sejalan juga dengan misi Indonesia Maju yang rencananya pada tahun 2025 diharapkannya memang sudah bisa menjadi salah satu dari 5 raksasa ekonomi dunia ya Mas. Nah, amin. Kalau misalnya Mas Muli sendiri nih, komponen-komponen yang penting tuh apa saja sih untuk membuat Indonesia ini secara cepat gitu bisa bertransformasi secara digital? Nah, ini kita ngomong komponen apa saja yang diperlukan untuk membuat transformasi digital ini menjadi sukses. Nah, Kata Data Insight Center ini bekerja sama dengan East Ventures. East Ventures ini salah satu dari venture capital yang banyak mendukung startups di Indonesia dan di Asia. Pada awal tahun ini kita mengeluarkan Indonesia Digital Competitiveness Report atau indeks ya. Jadi indeks daya saing digital Indonesia, tapi kita melihat secara lebih detail ke provinsi-provinsi dan kota-kota kabupaten di Indonesia. Apa sih yang membuat sebuah provinsi di Indonesia atau kota kabupaten di Indonesia itu lebih memiliki daya saing secara digital? Tadi Mbak Anjana menanyakan aspek-aspek apa saja. Nah, di dalam laporan itu terjabarkan tuh aspek-aspeknya ya. Berdasarkan studi literatur yang kita lakukan, itu ada 3 aspek terutama. Yang pertama adalah inputnya. Jadi untuk mengembangkan ekonomi digital, agar sebuah tempat, sebuah masyarakat ini mengadopsi teknologi digital ini secara produktif, yang pertama mereka perlu input. Input itu apa aja? Satu, SDM. Jelas dong, kalau nggak ada programmernya, lalu kemudian penggunanya ini tidak menguasai bagaimana cara menggunakan HP even untuk kirim email atau melakukan transaksi, itu kan pasti nggak bisa. Dan tentunya kalau kita mau lebih maju, bukan hanya sebagai pengguna, tapi sebagai programmernya juga kan. Jadi membentuk penggunaan digitalisasi dan juga pengembangan ekonomi digitalisasi. Jadi satu, inputnya SDM. Input yang kedua itu adalah penggunaan teknologi informasi sendiri. Seberapa banyak orang menggunakan internet sih gitu kan. Nah, di sini kita lihat bahwa daerah-daerah yang lebih maju ini banyak menggunakan internet. Tapi ini salah satu hal yang cukup merata di Indonesia. Dan yang ketiga adalah spending untuk teknologi. Apakah orang itu mau spend untuk teknologi? Ini adalah input. Ya, jadi saya lihat ada, pertama adalah faktor input. Input ini terdiri dari SDM, penggunaan, dan juga spending. Nah, yang kedua, kalau ada input tentunya ada output. Nah, benar sekali Mbak Anjana. Nah, kita harapkan berbagai input ini dia bertransformasi atau diolah, diproses menjadi output. Outputnya apa? Kalau sebuah daerah ini sudah memiliki daya saing digital, dia akan memiliki output yang juga didambakan, yaitu pertama perekonomian. Perekonomian yang berbasis pada teknologi informasi diharapkan naik. Diharapkan daerah itu semakin vibrant ekonomi digitalnya, semakin banyak startup, semakin banyak kue ekonomi yang digerakkan oleh aspek-aspek digitalisasi. Ya, jadi perekonomiannya jadi semakin semarak, orang-orang semakin makmur. Kedua, jobs atau pekerjaan ya. Ya, jadi kita harapkan ini masyarakat juga lebih memiliki banyak lowongan pekerjaan. Dan ini bisa terlihat di daerah-daerah yang sekarang menjadi tempat startup itu tumbuh subur. Ini lapangan pekerjaan tumbuh subur, sampai sebetulnya Indonesia ini kekurangan programmer. Karena pekerjaannya itu bukan hanya startups dari Indonesia aja Mbak Anjana, tapi startups dari luar pun itu kadang-kadang melakukan produksi sebagian dari pekerjaannya di Indonesia. Atau untuk mengembangkan ke Indonesia mereka butuh programmer. Nah, itu jadi output yang pertama tadi perekonomian, kita jadi lebih makmur. Yang kedua, lowongan pekerjaan. Yang ketiga adalah produktivitas. Dalam artian teknologi informasi dan komunikasi tersebut, teknologi digital itu membuat orang jadi lebih produktif dan lebih memiliki entrepreneurship. Dalam artian tumbuh usaha-usaha baru yang berbasis digital. Sekarang nggak usah harus usaha digital, semua usaha harus digital sekarang. Bahkan kafe pun itu sekarang digital.
bank bayarnya juga semua digital, ya? Semua digital, semua perusahaan, semua sektor sekarang udah jadi digital. Jadi nah ini ini juga kinerjanya bisa semakin meningkat. betul. Okay. Jadi tadi ada input, Output, yaitu SDM, penggunaan sama spending. Dan ini kita harapkan menjadi output, yaitu perekonomian, pekerjaan, sama entrepreneurship dan produktivitas. Nah, untuk memungkinkan itu, apa yang kita perlukan? Kita perlu penunjang. Penunjangnya pertama adalah satu infrastruktur, terutama infrastruktur digital, sangat penting. Dan ini kita lihat selama dekade terakhir di Indonesia ini berkembang pesat. Daerah-daerah di Indonesia Timur pun kita lihat udah terkoneksi sekarang dengan Palaparing. Dan di sini salut buat pemerintah juga ya, yang betul-betul mempush teknologi infrastruktur digital kemana-mana, sehingga ini termasuk yang cukup merata tersebar di Indonesia. Yang kedua adalah keuangan. Jadi keuangan ini harus semakin inklusif dan teknologi digital juga memungkinkan keuangan semakin inklusif. Yang tadinya itu orang susah untuk mendapatkan layanan keuangan, teknologi digital juga mendisrupsi industri keuangan sehingga lebih inklusif sekarang. Makin banyak orang punya akses keuangan, layanan keuangan. Dan yang ketiga tentunya adalah peran pemerintah daerah dan kebijakan di daerah, kebijakan pusat dan di daerah. Apakah itu menunjang, mendukung terciptanya digitalisasi? Kan kita juga ingin pemerintah ini mendorong digitalisasi dan bahkan mengadopsi digitalisasi di mereka sendiri, sehingga untuk berinteraksi dengan layanan pemerintah tidak selalu harus datang, tapi bisa juga melalui layanan-layanan digital. Tapi kalau saya potong sedikit sebentar Mas, kalau data yang dari Kemenkominfo di akhir tahun 2022 memang sudah terjangkau nih, ada desa rencananya sampai akhir tahun 2002 itu seluruh desa dan kelurahan itu ada sekitar 83.218 yang rencananya akan dimasukkan jaringan internet gitu ya Mas. Cuma pertanyaan saya dari hasil indeksnya juga Mas, mungkin banyak yang penasaran kalau misalnya kita lihat 34 provinsi di Indonesia itu kan maksudnya tidak sama rata ya. Dan memang untuk menjangkau bahkan yang sampai di pelosok tuh mungkin butuh waktu dan butuh proses yang agak lama gitu ya Mas. Nah pertanyaannya, komponen apa sih sebenarnya yang sudah rata dan komponen apa yang masih harus dikejar nih oleh pemerintah, dan itu di mana sih Mas sebenarnya yang PR dari pemerintah deh? Iya, ini pertanyaan bagus sekali Mbak Anjana. Karena tadi kalau saya sampaikan tadi ada petanya ya. Jadi ada input, ada output, ada penunjang, masing-masing terdiri dari 3 komponen lagi. Mbak Anjana kemudian menanyakan mana yang udah lebih merata. Nah, dari laporan itu yang sebetulnya berbasiskan kepada 50 lebih indikator ya, termasuk data-data dari BPS dan lain-lain, kita melihat yang paling rata antar daerah di Indonesia itu adalah infrastruktur digital. Jadi kalau kita bilang sekarang, daerah terpencil belum punya akses kepada internet, itu tahun berapa Mbak Anjana? Sekarang memang masih ada daerah desa-desa yang belum terjangkau. Tapi kalau kita lihat sekarang itu sudah banyak sekali yang terjangkau. Bahkan kalau kita lihat antara Jawa dengan luar Jawa, itu kita lihat perbedaannya dalam hal jangkauan internet tidak sedalam dulu lagi. Jadi ini kalau kita lihat di antara 9 aspek tersebut, mana yang paling merata? Yang paling merata justru teknologi dan akses kepada infrastruktur digital. Hampir semua daerah sudah memiliki akses tersebut, walaupun tetap ada kesenjangan tapi tidak sedemikian senjang. Yang kedua apa yang lebih merata? Penggunaan internet. Jadi di semua daerah orang itu tingkat penggunaan internetnya tinggi. Kita melihat bahkan selama 1 tahun terakhir ya, tahun 2019 ke tahun 2020, itu pengguna internet di Indonesia naik dari tadinya 46,4%, itu naik jadi 54,4%. Itu naik 0,6% hanya dalam 1 tahun pengguna internet. Dan bahkan kalau kita lihat data yang lain, misalnya yang dari We Are Social, itu bahkan bilang udah sampai 70% pengguna internet di Indonesia. Jadi ini pengguna internet ini menyebar. Hampir banyak orang dimanapun mereka berada di Indonesia itu sudah menggunakan internet. Nah, ini yang sudah lebih merata ya, infrastrukturnya sama penggunaan. Dan selama 1 tahun lebih juga UMKM pun juga terlihat sekali ya Mas untuk transformasi digitalnya dari yang bisa tatap muka jadi semuanya sekarang daring gitu ya Mas. Betul. Tapi kan setelah infrastruktur kita membahas masyarakatnya juga nih Mas. Iya. Tidak hanya infrastruktur tapi juga masyarakatnya harus menjadi masyarakat digital. Betul. Nah itu PR tersendiri kan ya Mas untuk pemerintah, untuk kita sendiri untuk merubah mindset bagaimana cara merubah menjadi masyarakat yang digital itu sih Mas. Betul. Dan ini
pas sekali Mbak Anjana bilang masyarakat, karena tadi kan pertanyaannya yang mana yang paling merata, infrastruktur dan penggunaan digitalisasi, bagian mana yang paling ketinggalan atau paling senjang. Nah ini dia hal-hal yang sifatnya banyak terkait sama kemasyarakatan. Nah jadi kalau kita lihat dari 9 pilar tadi itu ya, yang mana yang masih paling senjang, itu adalah produktivitas dan kewirausahaan. Jadi kalau kita lihat ini produktivitas dan kewirausahaan dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ya, dalam hal penggunaan teknologi digital itu sangat senjang. Jadi kebanyakan yang menggunakan teknologi digital untuk aktivitas produktif, aktivitas wirausaha itu masih banyak di Jawa. Sementara di daerah-daerah lain masih sangat sedikit yang menggunakan teknologi digital untuk kegiatan produktif gitu. Jadi ini tantangan kita karena mungkin Indonesia cukup baru ya teknologi digital. Jadi masih banyak menggunakannya untuk hal-hal yang sifatnya hiburan mungkin ya, belum banyak untuk produktif. Tapi saya yakin seiring waktu orang juga akan menggunakan itu untuk hal-hal yang lebih produktif lagi. Tentunya perlu didorong oleh kita masyarakat, oleh pemerintah, oleh sekolah-sekolah juga. Nah ini jadi yang paling senjang atau paling rendah itu adalah kewirausahaan dan produktivitas. Kita banyak menggunakan teknologi digital tapi belum produktif sayangnya. Dan yang kedua adalah SDM. SDM yang menguasai digital ini masih sangat tersedikit dan terkonsentrasi di beberapa kota dan tempat saja, misalnya di Bandung, di Jogja, di Jakarta pun lebih banyak di pinggiran. Nah kayak gitu. Nah ini yang perlu kita giatkan agar setiap daerah pun juga memiliki SDM yang cukup baik dalam hal kemampuan digital. Oke, jadi memang mungkin kesenjangan tuh PR sendiri ya Mas dari masyarakat digital. Tapi saya yakin sih karena dengan pandemi ini pun sendiri perubahan digital tuh bukan menjadi opsi, tapi itu mandatory karena mau nggak mau kita pun juga harus berubah gitu ya sebagai masyarakatnya. Dan kalau dari pandangan Mas Muli sendiri, sebenarnya dalam waktu di Indonesia ini sendiri deh, yang sudah siap bertransformasi tuh apakah kita semua sekarang sudah siap dan siapa yang paling mampu beradaptasi? Oke. Pertanyaannya, apakah sudah siap? Kalau bagi saya tidak ada pilihan. Memang harus siap. Siap nggak siap, harus melakukan transformasi digital. Karena transformasi digital ini keniscayaan, Mbak Anjana. Sama aja seperti dulu orang kemana-mana mungkin jalan kaki atau naik kuda gitu, naik kereta kuda. Sekarang ya udah nggak ada lagi kecuali di daerah yang sangat terpencil dan sangat tertinggal ya. Ya orang pakai kendaraan bermotor sekarang. Apakah siap menggunakan kendaraan bermotor? Yang nggak ada pilihan lain ya memang harus siap. Jadi orang yang tadinya nggak bisa nyetir dan lain-lain, baik itu sepeda motor maupun mobil atau sepeda ya harus siap. Sama seperti sekarang juga. Ini hal-hal yang keniscayaan. Kalau kita lihat, saya akan mengambil referensi lagi dari laporan yang dikerjakan Kata Data Insight Center dengan Kredivo. Ini juga baru diluncurkan beberapa minggu yang lalu tentang profil konsumen e-commerce Indonesia. Nah, di sini kita lihat bahwa pengguna e-commerce ini masih lebih banyak anak-anak muda, milenial sama Gen Z gitu ya. Gen X. Itu agak-agak gaptek kan kalau misalnya yang tua. Nah itu dia. Saya justru mau menunjukkan begini, dari segi proporsinya, apakah pengguna e-commerce kebanyakan yang lebih senior atau yang masih muda? Lebih muda. Tapi kalau kita lihat lagi, kan ada nih yang senior-senior yang juga menggunakan e-commerce. Ternyata senior-senior ini mereka belanjanya lebih banyak daripada milenial. Oh ya? Iya, di e-commerce ya. Jadi ini bukan berarti Gen X dan yang lebih senior itu tidak suka belanja online. Buktinya bagi mereka yang sudah mulai belanja online, mereka belanjanya lebih banyak daripada anak muda. Ini masalahnya lebih ke mereka belum terbiasa. Belum terbiasa. Nah, beberapa orang, dan ini di mana-mana di sebuah society, memang selalu ada fast and early adopters, bahkan di kalangan generasi senior pun juga ada fast and early adopters. Saya ambil contoh ibu saya. Ibu saya ini sangat savvy terhadap teknologi. Ada hal yang dia belajar, pengen belajar, ajarin dong, dan sangat cepat
untuk belajarnya. Nah, lalu kemudian ada juga yang late adopters atau perlu adaptasi lebih lama. Nah, di sini saya mau menunjukkan mungkin bapak saya gitu. Semangat belajarnya cepat tinggi, tapi saya perlu memberikan waktu lebih banyak untuk membantu beliau, tapi sampai akhirnya bisa juga. Iya, late adopter salah satu juga ayah saya. Kalau misalnya diajarin bisa, tapi belinya salah. Maunya A, tapi yang kebeli B gitu kan. Jadi kita harus ngajarin lagi. Iya. Berarti memang tantangannya itu bagi kita memang harus mau nggak mau mengajarkan yang belum bisa beradaptasi gitu ya. Betul. Nah, seringkali ini kita berasumsi, oh ini yang generasi senior nih nggak tertarik nih atau nggak bisa. Bukan berarti mereka nggak bisa atau nggak tertarik. Mungkin kita aja kurang mengajak mereka, kurang mengajarin mereka. Buktinya setelah diajarin, kedua-duanya ibu saya maupun ayah saya, dua-duanya sekarang bisa. Dan kita juga melihat beberapa senior-senior di perusahaan yang tadinya bahkan nggak mau meeting online, sekarang udah mau meeting online dan udah punya alatnya sendiri, udah bisa menggunakan meeting online sendiri. Jadi bukan berarti kita nggak bisa atau nggak mau, memang perlu lebih banyak effort untuk mengajak nih. Dan kalau kita lihat negara-negara kayak tetangga kayak Singapura misalnya, mereka memberikan program khusus untuk yang senior-senior 40 tahun ke atas, itu suruh ada beasiswa untuk retraining. Jadi kayak kalau sekarang kan mungkin kita punya kartu prakerja ya. Nah, ini kan lebih banyak untuk membantu yang terkena dampak negatif karena pandemi. Nah, kalau di Singapura tanpa pandemi pun itu udah sejak beberapa tahun yang lalu untuk yang senior-senior ada beasiswa untuk belajar komputer, belajar programming agar jangan sampai ketika mereka kena PHK mereka susah nyari pekerjaan gitu. Karena dipersiapkan ya. Betul sekali. Dan tapi ya Mas, tidak bisa dipungkiri gitu ya, memang selama pandemi ini pasti ada sektor yang jatuh. Apa sih yang sebenarnya apa yang sebaiknya dilakukan nih oleh sektor tersebut untuk bangkit? Iya, jadi ada beberapa sektor yang memang jatuh ya waktu pandemi ini, dan ini banyak sekali adalah sektor-sektor yang mengandalkan pada aktivitas tatap muka dan aktivitas pergerakan. Tentunya di sini kita lihat yang terkait dengan transportasi, kalau kita lihat terutama penerbangan udara, nah ini juga sangat kena gitu ya, karena tourism dan tentunya hal-hal lain yang terkait dengan tourism seperti perhotelan, ini adalah hal-hal yang sektor-sektor yang sangat terkena dampak oleh pandemi. Apapun lah yang mewajibkan atau mengharuskan aktivitasnya itu tatap muka. Nah, ini beberapa hal memang nggak bisa dipungkiri ya, namanya tourism kan kita emang pengen ke sana gitu kan, beda sama nonton. Tapi yang perlu dilakukan adalah justru sekarang saatnya untuk mempersiapkan diri nih. Nah, dalam artian semua sektor, tadi saya sempat sampaikan, semua sektor pada akhirnya akan digital. Jadi bahkan tourism maupun perhotelan maupun kafe dan restoran pun pada akhirnya nanti akan ada komponen digitalnya. Mungkin tidak akan bisa 100% digital, tapi akan ada komponen digital. Nah, di sini sebetulnya kesempatan bagi industri-industri ini, kalau memang mereka masih mampu, masih bertahan pada saat ini, justru untuk mereformasi di dalamnya ya, melakukan disrupsi dan revolusi digital di dalamnya, mengganti peralatan, mengganti cara kerja, memperbesar akses internetnya agar interaksi dengan masyarakat, calon-calon pengguna, calon klien dan lain-lain itu lebih lancar, lebih cepat nanti ke depannya. Iya sih, berarti memang harus merubah dan juga bagaimana sektor tersebut bisa beradaptasi juga dengan perubahan sekarang, karena pun kita masih belum tahu ya Mas, pandemi ini berlangsung sampai kapan. Harapannya secepatnya, tapi kita masih melihat juga dengan kondisi di dunia ya Mas, karena bukan kita doang. What if your dreams become true? What if your expectations become reality? What if you stop saying if and start living your life? Get out there. See the life with your eyes. Hear it. Touch it. Feel it. Embrace it. You're free to make a choice. To take a chance. To change your life. Hey, apa kabar? Hai, baik. For the sake of happiness, make your life easier. Make your life valuable. Whispering your wishes and aspirations. Connecting dreams. Connecting hopes. Connecting reality.
connecting life. What are you gonna do with your life when all things are connected and no limitation beyond? Iforte, connectivity for better life. Sesuai dengan topik kita sekarang ya Mas, membahas tentang transformasi digital Indonesia's Now and Future. Dan tadi kan kita sudah membahas bagaimana transformasi digital di Indonesia, mulai dari fenomena hingga kesiapan kita saat ini ya Mas. Nah Mas Muli kan sudah pernah tinggal di Singapura, terbilang negara yang cukup maju dan sudah selama 10 tahun tinggal di sana. Nah, pandangan Mas Muli sendiri nih terhadap di Indonesia, the future of digital transformation Indonesia ini seperti apa? Ya, saya melihat the future of digitalization di Indonesia itu sangat cerah ya, karena ini adalah sebuah sektor yang baru dan sekarang menjadi sektor primadona dan belum terlalu banyak diatur. Karena dia sektor baru, dia belum terlalu banyak diatur dan yang mengatur pun itu mengerti bahwa ini adalah sektor yang sangat syarat pada inovasi. Jadi mengaturnya pun harus sedemikian rupa sehingga jangan sampai menghalangi inovasi tersebut. Nah, bagaimana transformasi digital itu bisa terjadi? Ada aspek yang mudah dan ada aspek yang susah nih Mbak Ajana. Apa tuh aja, Mas? Aspek yang mudahnya ini sebetulnya yang terkait dengan teknis ya. Kayak tadi, ngajarin bagaimana cara pakai HP, ngajarin bagaimana cara melakukan transaksi digital, ngajarin bagaimana melakukan meeting online. Mungkin ada orang yang perlu belajar selama satu menit, ada yang perlu 1 jam, ada yang perlu 1 minggu. Tapi pada intinya itu adalah hal yang bisa dipelajari secara cukup mudah ya. Tapi ada hal-hal lain yang dia itu perlu lebih dalam. Misalnya kayak tadi entrepreneurship. Bagaimana sih menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan usaha, bukan hanya sekedar untuk transaksi, tapi mengembangkan usaha, mencari network dan bagaimana dia bisa menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kapasitasnya dia. Jadi lebih produktif, belajar, kritis terhadap informasi, jangan sampai termakan oleh berita bohong dan lain-lain. Ini adalah terkait dengan pendidikan, Mbak. Jadi nggak cukup diajarin hal-hal yang teknis saja, tapi kalau tidak diajarin kemampuan bagi dia untuk berpikir kritis, ini ya pada akhirnya mungkin dia nanti akan jadi sangat aktif menyebarkan hoax gitu kan. Dia menguasai teknologi digital, tapi secara kritis dia nggak bisa menilai apakah ini berita hoax atau bukan. Malah jadi aktivis penyebar hoax nantinya. Jadi dua ini ada yang mudah, ada yang susah. Nah yang susah ini membangun kapasitas, kemampuan berpikir kritis, entrepreneurship, ini yang tidak bisa hanya urusan teknologi saja atau infrastruktur saja, tapi harus terkait dengan pendidikan, sistem pendidikan kita baik itu di sekolah maupun di masyarakat dan di keluarga. Inilah yang harus, makanya kalau dulu ada istilahnya dari ini ya, kalau nggak salah Hillary Clinton bilang it takes a village. Nggak cukup hanya satu orang yang membuat seorang anak jadi berhasil, tapi seluruh anggota masyarakat di desa atau di kelurahan atau di kota atau di negara tersebut itu berpengaruh membuat seorang anak itu jadi berhasil apa enggak. Iya sih, benar juga tadi Mas Mo. Itu merupakan yang sulit ya, merubah pikiran masyarakat seperti bagaimana memilah berita itu hoax atau bukan. Karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, mungkin ada misalnya dari pihak keluarga membiasakan kalau kita hoax via WhatsApp gitu, tapi ternyata mereka pun juga nggak tahu kalau yang mereka sebarkan itu hoax. Memang kurang riset untuk juga bagaimana berpikir kritis terhadap suatu berita juga ya Mas. Persis sekali, termasuk menghidupkan kebiasaan bahwa sebelum share sesuatu coba dicek dulu gitu kan, cek sebelum share. Ini kan sebuah hal-hal yang kalau orang yang sudah terbiasa untuk belajar berpikir kritis, dia kan mestinya saya mau sharing informasi ini bener nggak sih? Dia cek dulu. Nah ini bagaimana kita mengajarkan cek dulu sebelum sharing. Ayo dan Sobat lain-lain. Iforte, riset dulu sebelum sharing. Nah, kalau menurut dari Mas Muli sendiri nih, berapa lama sih kira-kira Indonesia ini bisa mencapai the ideal future of Indonesia's digital society? Saya pikir nggak terlalu lama ya, karena saya tadi bilang bahwa Indonesia ini sedang catching up. Kalau pemerintah kita betul-betul mendukung, menyiapkan infrastruktur, menyiapkan sistemnya. Saya melihat ada 2 komponen yang paling utama di sini. Satu adalah sisi infrastrukturnya,
sisi lalu kemudian regulasi yang membuat akses informasi dan digital ini cukup murah dan terjangkau, tapi juga ada aspek pendidikannya. Nah, jadi di sini juga perlu peran dari dari sekolah-sekolah, dari universitas, dari tempat les, dari madrasah, dari keluarga untuk kita juga menggunakan teknologi digital ini secara produktif bagi masyarakat. Jadi bukan hanya sebagai hiburan, bukan hanya untuk hiburan juga perlu, tapi kalau penggunaan digital hanya untuk hiburan kan pada akhirnya mungkin ada efek negatif juga. Jadi untuk produktif dan termasuk di dalam produktif itu adalah menyebarkan informasi-informasi yang berguna dan positif. Nah, ini kalau saya lihat Indonesia masuk ke digitalisasi ini belum lama loh. Kalau kita lihat mungkin baru dari kapan sih orang-orang ini mulai banyak pakai handphone, smartphone, itu kan paling sekitar 1 dekade lah ya. 10 tahun. Sekitar 1 dekade. Dalam 10 tahun, dalam sekitar 1 dekade more or less gitu ya. Kita udah go from sebuah bangsa yang akses kepada internetnya sangat susah dan sangat mahal pada waktu itu menjadi sebuah bangsa yang sangat cepat. Kalau kita lihat sekarang selama tahun 2020 itu pertumbuhan sektor teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia itu 11%. Itu kan berarti double digit growth hanya dalam 1 tahun. Di Asia Tenggara hanya Indonesia dan Vietnam yang mengalami itu. Jadi kayak kita catching up sangat cepat. Saya optimistis mudah-mudahan selama 10 tahun lagi we can achieve that gitu ya. Asal memang betul-betul kita bisa menyebarkan infrastrukturnya dengan baik, dengan merata dan pendidikan tersebut. Iya, karena memang potensi ekonomi digital nih ya Mas di Indonesia itu kan lebih dari 43% atau sekitar 133 miliar US dollar dan diharapkan ini sudah tercapai pada tahun 2025. Dan berarti kalau misalnya tadi selain infrastruktur digital, masyarakat digital, kemudian ada ekonomi digital juga. Sebenarnya pemerintah digital ini kan juga penting ya Mas. Bagaimana caranya kita bukan hanya kita sendiri tapi pemerintah pun juga berubah agar kita mengaksesnya semuanya dengan lebih mudah gitu ya. Nah, bagaimana sih Mas membuat pemerintah digital nih ya dari sektor pemerintah maupun swasta sebenarnya untuk terciptanya masa depan digital Indonesia yang mumpuni gitu? Iya, pemerintah digital ini adalah sebuah komponen yang sangat penting ya, karena dalam kita menjalankan usaha pasti kita perlu berinteraksi dengan pemerintah untuk perizinan usaha, bayar pajak dan lain-lain, dan bahkan kita sebagai masyarakat pun ngurus KTP dan lain-lain berinteraksi dengan pemerintah. Nah itu digitalisasi sudah mulai terjadi, misalnya sudah ada procurement dan lain-lain kan untuk pengadaan barang harus diwajibkan menggunakan elektronik. E-filing pajak juga sudah. Nah, e-filing pajak juga udah. Termasuk yang lain-lain kita perlu push lagi pemerintah agar makin banyak yang didigitalisasi gitu kan. Kalau memang nggak perlu datang ke kantor kelurahan gitu, nggak usah lah gitu kan. Apalagi sebetulnya sekarang sangat didukung dengan adanya kondisi krisis sekarang ya. Jadi krisis itu selalu membawa dampak negatif, tapi juga kita harapkan jangan sampai kita dapetin dampak negatifnya doang. Udah orang susah, tapi nggak mentransformasikan menjadi positif. Nah, kita harapkan semua sektor, termasuk pemerintah, juga dipercepat nih digitalisasinya karena adanya pandemi ini. Termasuk ngurus KTP dan lain-lain gitu kan. Kenapa enggak? Lebih banyak yang online. Nah, yang masih ketinggalan dari pemerintah sekarang adalah interface-nya. Jadi sebagian sudah mulai online, tapi interface-nya masih kalah jauh dibandingkan dengan swasta ya. Mungkin karena swasta harus bersaing dengan swasta lain. Jadi mereka berlomba-lomba membuat user interface, user experience yang sangat nyaman agar orang memakai aplikasi si swasta itu. Tapi pemerintah kan dia kan nggak punya saingan. Jadi baik itu user interface-nya baik atau buruk, orang mau nggak mau harus pakai itu. Nah, ini yang kita harapkan pemerintah bisa lebih aktif lagi memperbaiki user interface-nya, memperluas digitalisasinya bagi masyarakat, mengadopsi semacam smart cities, bagaimana hal-hal terkait pengelolaan kota pun juga bisa dilakukan dengan bantuan digitalisasi. Misalnya mengantisipasi daerah mana yang mungkin akan banjir, dia pasang alat-alat sensor ketinggian air di mana-mana yang langsung mengirimkan data, dan sensor itu langsung mengirimkan data ke servernya pemerintah, kayak gitu kan. Ini digitalisasi pemerintah, saya pikir sangat penting.
memperluas digitalisasi ya Mas, kalau kita membahas itu, meskipun I4T ini juga sudah menyebarkan fiber optik ini di seluruh jangkauannya, sudah tersebar di seluruh Indonesia loh Mas. Iya. Namun memang kalau misalnya kita lihat tanah air ini kan kita negara kepulauan, tentunya memiliki geografi, demografi juga yang berbeda-beda. Jadi menurut dari Mas Muli sendiri, kinerja harus yang seperti apa gitu agar pemerataannya ini bisa cepat terjangkau untuk kawasan-kawasan yang memang jauh gitu dari pusat kota. Betul. Ini infrastruktur tadi kita sudah bahas ya, adalah hal yang sangat penting dan keberadaan fiber optik yang dikembangkan oleh I4T di seluruh Indonesia ini sangat mendukung ke arah sana. Nah, ini yang sebetulnya memungkinkan terjadinya adopsi digital oleh masyarakat, dan adopsi digital ini bisa mengambil bentuk yang berbeda-beda tergantung karakteristik daerahnya ya. Kalau dia daerah perdagangan, daerah perkotaan, perdagangan, inovasi dan lain-lain, tentunya adalah teknologi-teknologi yang memungkinkan terjadinya kolaborasi seperti itu. Tapi untuk daerah-daerah terpencil, ini banyak teknologi-teknologi yang membutuhkan layanan masyarakat. Jadi misalnya orang yang tinggal di daerah pegunungan, bagaimana akses mereka terhadap dokter? Nah, dulu mereka harus jalan jauh gitu kan, sampai akhirnya nemu puskesmas. Sekarang dengan adanya teknologi, apalagi yang high speed dengan fiber optik dan lain-lain, itu masyarakat yang tinggal di desa di pegunungan bisa berkonsultasi dengan dokter yang di puskesmas lewat video call, telemedicine. Nah, ini kan jadi ini yang sangat memungkinkan di daerah tertinggal, daerah yang terpencil yang mungkin susah bersapa dengan anaknya atau menantunya yang tinggal di kota begitu ya. Jadi video call untuk keperluan sosial, untuk keperluan telemedicine, kadang untuk konsultasi soal bagaimana mengembangkan pertanian yang baik, kayak gitu kan, namanya dia di desa, di pedesaan kan, ini sangat dimungkinkan. Jadi layanan-layanan yang tadinya harus tatap muka, baik itu oleh dokter maupun oleh petugas penyuluh pertanian, sekarang bisa dilakukan dengan akses yang lebih mudah di pedesaan. Saya kira juga telemedicine itu bukan hanya di pedesaan sih Mas, karena di pusat kota pun juga saya mengalaminya gitu kemarin. Kita harus video call dengan dokter, tidak harus datang ke rumah sakit, dan bahkan juga sekarang dokter-dokter juga sudah mengeluarkan, dulu kan kita mikir, aduh pusing dikit ke rumah sakit gitu ya. Sekarang pun dokter sudah mengeluarkan apa yang dirasakan, misalnya tanda-tanda apa yang kita harus segera ke rumah sakit. Kalau misalnya belum terjadi ini ya kita nggak usah ke rumah sakit. Betul, ya kan? betul. Untuk menutup nih Mas, menutup obrolan kita yang seru pada saat ini. Seru banget. Tentang digital transformation di Indonesia ini, apa sih Mas kesimpulan deh dari Mas Muli sendiri, apa sih yang harus kita lakukan ya sebagai warga negara demi mengoptimalkan transformasi digital di tanah air? Ya, jadi transformasi digital itu merupakan sebuah keniscayaan bahwa ini pasti akan terjadi karena ini perkembangan zaman. Pada akhirnya pasti akan semakin digital. Semua sektor, semua elemen masyarakat akan semakin digital. Tentunya di sini yang menjadi hal kunci adalah infrastrukturnya harus baik, aksesnya harus baik dan terjangkau, tapi juga dari segi penggunanya mereka kritis, mereka memiliki kemampuan yang tinggi untuk memanfaatkan teknologi digital itu buat hiburan, buat kekeluargaan, tapi juga untuk aktivitas produksi, aktivitas produktif dan kewirausahaan. Di sini kita memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, dari pemerintah, dari kementerian yang terkait, dari masyarakat, dari sekolah, dan dari perusahaan juga untuk mendukung. Termasuk kita sebagai individu-individu juga bisa mendukung dengan kita mengajarkan orang tua kita bagaimana cara melakukan transaksi online atau online meeting. Itu kita sudah berperan secara positif dalam hal membuat Indonesia semakin digital. Nah, tapi juga jangan lupa, jangan hanya diajarkan orang tua kita ataupun siapapun untuk adopsi digital begitu saja. Kita ajarkan juga hal-hal yang baik ya, dalam artian kalau nerima berita, tolong cek dulu sebelum di-share, jangan-jangan itu berita bohong. Nah, ini juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat untuk berperan agar
transformasi digital ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kalau ini semboyannya yang itu it takes a village, it takes a nation, it takes all of us to make Indonesia berhasil untuk mencapai digitalisasi. Oke, terima kasih banyak loh Mas Muli. Kalau misalnya saya rangkum sedikit ya dari pembicaraan kita, memang transformasi digital itu sekarang udah bukan menjadi pilihan, sudah bukan menjadi opsi, tapi memang itu mandatory, harus kita lakukan. Dan bagi kita yang berpikir apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu, sebenarnya hal simpel aja dengan membantu orang tua, membantu sekitar, itu kita sudah berkontribusi untuk merubah Indonesia menjadi digital gitu ya Mas istilahnya. Dan kalau misalnya kita membicarakan tentang transformasi digital sendiri, itu kan dari infrastruktur digital, kemudian masyarakat digital, pemerintah digital, dan juga ekonomi digital. Kalau tadi Mas Muli pernah bilang dari input mulai SDM-nya, kemudian penggunaan internetnya, spending-nya seperti apa, output juga perekonomiannya, lowongan pekerjaan, produktivitas, itu juga nantinya menuntun kita infrastruktur keuangan, dan pemerintah daerahnya pun juga semuanya harus merata mengembangkan Indonesia menjadi digitalization, ya kan Mas? Betul sekali. Itu dia Sobat Iforte, sekarang sudah paham kan bagaimana transformasi digital dan apa saja sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mendukung dan mengoptimalkan nih digital di Indonesia agar dapat dinikmati oleh semua Sobat Iforte dari Sabang sampai Merauke. Baiklah, sekian obrolan kita, sharing session kita pada hari ini. Terima kasih banyak Mas Muli atas waktunya Terima dan kasih bersedia juga hadir di Selasar Iforte pada episode kali my ini. pleasure. Yes, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Mas. Amin. Oke, sekian Sobat Iforte untuk Selasar Iforte kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram @officialiforte. Sekali lagi aku ulangin, @officialiforte, dan pantengin terus ya untuk mengikuti kuis berhadiah menarik dari Selasar Iforte untuk para pemenang yang beruntung. Oke, sekian Selasar Iforte kali ini. Sampai jumpa di episode Selasar Iforte berikutnya.